waktu kita bicara edukasi ini, tentunya edukasi ini sangat luas ya. Kalau kita mendistribusikan ilmu ya, tapi visinya kan membantu orang untuk berkarir. Seberapa penting sih soft skill yang harusnya dipunya oleh tiap orang? Temen bingkai kadang kita tuh kalau mau belajar sesuatu sukanya mikir, aduh belajarnya di mana ya gitu, sekolahnya di mana, atau mungkin ngampusnya di mana. Padahal sebenarnya kadang-kadang ada tempat gitu ya, di mana kita tuh bisa belajar sesuatu dalam situasi yang nggak seformil sekolah, masuknya Senin sampai Sabtu dan sebagainya, ya nggak Tan? Iya, saya sebetulnya dari kecil tuh pengen bertumbuh dan berkembang seperti itu. Pengennya Susah bangun, jam sekolah juga kan kalau di Indonesia jam 7 benar harus masuk nggak gitu. jam 7, 6.15. Saya sekarang akan di Vernon Edu bisa bisa dikondisikan. Iya. Oke, nah itu tadi ya teman bingkai, kadang-kadang memang kita tuh di Indonesia hidup di dalam kondisi yang mungkin buat sebagian orang tuh nggak nyaman, termasuk kayak buat Tanti ya, buat Dewi juga tuh kayaknya sampai sekarang aja kayaknya masih ngerasa deh sindrom hari Senin upacara datang jam 6 tuh rasanya tuh sampai sekarang beban, tuh ya? Masih membekas. Iya. Tapi ada juga sih budaya yang kalau di Indonesia ya, kalau tidak sekolah akademik formal sampai tinggi, berarti Anda tidak pintar. Iya, belum gitu. diakui gitu ya. Belum diakui. Padahal nggak gitu. Padahal nggak gitu. Kalau kita lihat di luar negeri gitu ya, kayaknya sekarang sudah mulai ngarahnya tuh ke sana ya. Semakin kita spesifik, semakin kita punya kebiasaan yang unik, dan itu nggak harus yang sifatnya akademik gitu ya. Itu semakin kita dihargai. Iya, pokoknya saya pengen tumbuh jadi orang yang terampil dan berwawasan. Tuh, cocok banget. Cocok banget sama tema hari ini. Iya. Dan kalau kita berdua aja ngomong itu kan berarti dikiranya nanti bukan kata kampus gitu ya. Betul. Atau kata dunia pendidikan. Sore hari ini teman bingkai udah hadir. Hari ini udah pas banget dress code-nya biru gitu ya. Kok bisa sehati ya? Bisa sehati. WA-an sih tadi ya. Enggak. Kita sapa dulu ya Dewi. Saya Tanti dan Dewi di Kata Kampus. Kata yang bikin kita lebih mengerti. Oke, selamat sore, pagi, siang, sore, malam ini Pak Erik. Oke. Iya. Iya, Pak Erik Setiawan sebagai direktur dari Vernon Edu. Iya, apa kabar Pak Erik? Baik, gimana kabarnya? Baik juga. Senang loh ya ditanyain balik ya. Iya, jarang Pak yang tanya kabar kita. Nggak semuanya nanya ya. Oke. Pak Erik ini kan lagi sekarang lagi coba untuk mengembangkan gitu ya, Vernon Edu namanya gitu ya. Saya sebelum nanya-nanya sama seputar Vernon Edu, saya pengen tahu kenapa sih Pak Erik kok tertarik ke education gitu ya, atau dunia pendidikan gitu ya. Padahal seperti kita tahu Pak Erik ini teman bingkai basicnya sebenarnya bukan di education ya, justru ya Pak Erik ya. Iya, bukan. Pak Erik basicnya di? Saya backgroundnya di IT. Di IT. Orang programmer. Ya. Wow. Oh, pantesan introvert ya? Sama kan? Sama dong ya. Iya. Nah, saya bahasa mesin. Bahasa mesin. Oke, kemudian menyambung dari Dewi tadi, berarti apa Pak yang melatar belakangin kemudian tertarik di dunia pendidikan? Sebetulnya kalau ditanya alasannya kenapa tertarik di pendidikan tuh saya juga nggak tahu ya, karena ini itu kayak tertanam di diri saya itu sejak saya masih mungkin 15-20 tahun yang lalu. Ada suatu hal yang setiap kali saya ditanya orang itu passionnya di apa gitu, saya selalu bilang di edukasi. Cuman waktu itu saya nggak tahu edukasi yang kayak apa, itu saya nggak tahu jujur aja. Tapi saya kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu. Teman bingkai yang sekarang lagi mimpi ya, tunggu deh. 15 tahun, entah itu 25 tahun lagi ya kan. Tidur aja dulu ya, bangunnya nanti. Jangan menyerah ya teman bingkai ya, karena Pak Erik sudah menjawab semuanya. 15 tahun ya. Kalau tadi kan Vernon Edu ini berarti pendidikan yang bergeraknya non akademik gitu, Pak Erik. Atau seperti apa? Sebenarnya Vernon Edu ini fokusnya itu kita membantu peserta didik kita untuk berkarir, baik itu masuk ke dunia karir yang industri yang baru atau ingin
mengembangkan karirnya. Oke. Jadi dengan mimpi itu, dengan visi itu, kami mendesain sistem edukasi yang ada di Vernon Edu itu fokusnya ke arah sana. Jadi waktu kita bicara edukasi ini, tentunya edukasi ini sangat luas ya. Kalau kita bicara mau mulai dari kita pendidikan formal gitu, terus kemudian pendidikan vokasi, terus kemudian dari ada lagi yang mungkin kalau sekarang mungkin ada yang online segala macam, self learning segala macam gitu ya. Dunia itu sangat luas sih. Cuman kita mau mengambil satu part yang dirasa ini sesuatu yang bisa berkontribusi ke dunia edukasi, yaitu kita ini fokus menyiapkan seseorang ini untuk ke dunia kerja. Oke, berarti sebenarnya relate atau sejalan sama pendidikan yang sifatnya formal juga sebenarnya ya Pak ya, karena kan ujung-ujungnya kita tuh kuliah, sekolah buat apa sih gitu ya? Kan buat nyari kerja kan ya? Betul. Ya kan Pak ya, bahkan sekarang tuh zaman dulu nih ya, kalau zaman dulu ya. Besok kuliahnya jurusan apa gitu kan? Kalau sekarang tuh anak-anak dibalik kan? Kamu tuh pengennya besok kerja apa? Baru nanti dikaitkan dengan pendidikannya gitu ya Pak ya. Dan itu udah kepikiran Pak Erik 15 tahun yang lalu ya. Di saat waktu itu masih jadul banget loh Pak Erik. Sebetulnya mungkin waktu itu bukan kepikirannya konsepnya sih ya, lebih ke kayak ada niatan ke arah sana. Cuman nggak tahu nih maunya bentuknya seperti apa. Nah, kebetulan 10 tahun terakhir ini saya ada kesempatan dipercaya untuk jadi pengurus salah satu sekolah non profit. Nah, sekolah yang dihandle ini mulai dari kelompok bermain, TK, SD sampai SMP. Nah, tahun ini saya lupa sih, tahun ini ke tahun ke-10 atau tahun ke-11. Nah, cuman saya merasa nih kayaknya waktu saya menjalani ini, saya ngerasa bahwa ini bukan edukasi yang saya mimpiin nih, bukan ini yang saya ada di passion saya, karena ya saya nggak ngerasa nggak ada chemistry-nya lah sama itu di sini ya. Bukan ini salah ya, tapi cuman kebetulan yang mimpi saya itu kayaknya kok saya berbeda, bukan di sana. Nah, sampai akhirnya kemarin di masa pandemi itu akhirnya banyak berpikir juga ya, kayak apa sih gitu. Terus kemudian setelah pandemi kita lewat, kebetulan di tempat kerja juga, di bisnis juga sudah mulai recover. Nah, kita tahun lalu itu mulai decide untuk oke deh kita mulai jalan, bangun tim, dan kita baru mulai akan jalan. Seru ya berarti. Kapan-kapan kita akan mencoba kelas-kelas di Vernon Edu. Boleh. Pak Erik kelasnya ada apa aja ya? Jadi yang kali ini yang kita siapkan ini sebetulnya nanti ini kita bicara kelas ini akan berkembang mengikuti kebutuhan industri. Tapi hari ini yang kita siapkan itu yang kita siap untuk kelanjutannya. Jadi pada saat peserta didik ini sudah belajar di Vernon Edu, mereka lulus selesai pendidikannya ini, mereka bisa terjun ke dunia kerja. Sementara ini yang kami siapkan itu yang sudah ready dunia kerjanya. Yang pertama itu kita ada culinary. Culinary ini juga ada macam-macam di bawahnya. Jadi mulai dari professional culinary yang masuk ke commercial kitchen. Jadi ada beginner culinary school, ada intermediate culinary school. Terus kemudian ada juga program-program culinary yang mungkin akan ada ya yang tertarik dunia culinary tapi sebenarnya bukan mau masuk di commercial kitchen nih, usaha sendiri, F&B. Nah, itu kita juga bikin kelas-kelas seperti itu. Misalnya nanti kelas usaha kue kering misalnya, kelas usaha bakery. Nah, itu juga akan ada kelas-kelasnya juga. Yang kedua ada hospitality. Ini salah satunya menyakup perhotelan, mulai dari front office, housekeeping, engineer, accounting, sampai dengan marketing communication-nya di hotel. Terus yang ketiga adalah kelas public speaking. Nah, public speaking ini hari ini jadi semakin terasa kebutuhan di masyarakat ya, di dunia industri juga. Salah satu contoh nih misalnya sekarang lagi viral nih, content creator gitu ya. Nah, content creator ini sebenarnya
nggak cukup hanya sekedar punya konsep konten, nggak cukup hanya sekedar Iya. itu, karena pembawaannya waktu bawa konten tuh kalau nggak oke, nggak asik gitu ya, orang juga nggak mau nonton nih. Apalagi dengan sekarang kita terbiasa ya nonton kalau TikTok itu kan 2 detik scroll, 2 detik Iya, short video ya, betul. Nah kalau 2 detik pertama nadanya ini kita udah nggak menarik, orang udah langsung scroll. Ini selain nanti jadi di content creator, kalau sekarang yang lagi rame juga mungkin affiliator ya. Iya, Bukan affiliator yang kemarin bermasalah ya kayak affiliator, kalau sekarang kan ada Shopee affiliate. Iya. Itu kan potensinya luar biasa ya. Kalau hari-hari ini itu potensi orang kalau dulu orang bilang mau mulai usaha nggak punya modal gitu. Kalau sekarang nggak ada kata-kata itu ya. Nggak ada kata-kata itu. Pokoknya mau belajar public speaking, itu udah bisa jualan lah. Barang nggak masalah. Gitu. Oke, iya. Terus kita juga siapkan kelas-kelas untuk IT. Oke. Seperti kita tahu IT ini ke depan kan makin dibutuhkan ya, makin berkembang gitu, dan kita sudah melihat di depan itu ada beberapa persimpangan yang akan membuat perubahan di dunia gitu, mulai dari blockchain, cyber security. Nah itu IoT. Nah itu hari ini itu masih belum banyak yang nyemplung lah ke dunia ini, sedangkan ini potensinya sangat luar biasa. AI lagi gitu. Iya. Oke, berarti kalau tadi kan menciptakan SDM lah ya, yang siap kerja nih Pak Erik. Kalau Vernon sendiri dari Vernon Edu ya, karena tadi akan mencetak orang yang terampil dan berwawasan dari kulineri, kemudian public speaking dan lain sebagainya. Ini merupakan unit usaha atau mungkin dia ada grup juga selain dari Vernon Edu, sehingga nanti lulusannya juga bisa ditempatkan di grup-grupnya ini. Oh iya, betul. Jadi Vernon sendiri itu merupakan sebuah grup ya, grup unit usaha, grup usaha. Di bawah Vernon sendiri, atau kita biasanya nyebutnya Veron Corp, itu kita bergerak di bidang hospitality. Jadi kita juga ada hotel, saat ini running 2 hotel, terus kita juga ada. Boleh disebut kok Pak, nanti nggak kena iklan, nggak kena iklan. Produser kena charge nggak ya? Boleh disebutin, ada 2 hotel ya? Iya, betul. Hotel. Pak Erik hotel apa? Kalau kita sekarang ada hotel Contena sama hotel Riverstone. Oke. Dan nanti akan ada satu lagi yang mungkin coming soon, semoga tahun ini. Kanana Retreat. Kayaknya lucu ya namanya ya. Kami ya diundang masih rahasia ya. Iya. Nanti ada sesi lagi ya. Itu ya. Oke, yang pertama hotel nih. Ya, Pak. Oke. Kita juga di bidang F&B ya, sama cafe. Mohon maaf, saya sambil minum boleh ya? Silakan Pak Erik juga boleh kalau haus. Pak Erik tidak akan haus selama sesi. Karena udah deg-degan ya. Ya, kalau di cafe kita ada brandnya Nakoa nih. Pasti kalau di Malang nih udah nggak asing sama Nakoa sih. Ada juga di Batu Sangkudo ya. Terus sama Soul Kopitiam. Terus ada bakso Woles, ada juga Cibo Fried Chicken. Ini yang di F&B. Terus kita sendiri juga ada di bidang wellness lah ya. Wellness itu kita ada Akira Reflexologi. Terus ada di bidang beauty, ada Tomio Barbershop, sama Clemena Beauty Studio. Yang Tomio untuk cowok, yang Clemena untuk cewek. Terus kita juga ada di dunia IT, kita ada Thunder Lab. Ini perusahaan yang menjadi solusi teknologi untuk perusahaan lah. Jadi mulai dari kita bergerak di bidang software, sistem perusahaan, IoT, terus kemudian sistem untuk sekolah, sistem untuk perbankan, itu juga ada di sana. Kalau ini dari Pak Erik banget ya, IT. Dulu awalnya bisanya itu aja. Ini kalau dibikin rantai simbiosis mutualisme kan ini bergerak banget ya. Bergerak banget. Selain IT masih ada lagi? Yang terakhir yang ini akademi Veron. Ada Veron Edu ya. Pendidikan ini ya Pak ya. Berarti kan
kalau biasanya bingung nih habis lulus mau kemana, kalau ini tenaga-tenaga terampilnya sebetulnya sudah ada liniernya ya Pak ya, dengan unit usaha, dengan unit usaha Vernon Corp tadi. Terus sama yang ini ya, yang Dewi tangkap itu, jadi sebenarnya Vernon Edu ini memfasilitasi pendidikan atau pembelajaran atau pelatihan untuk jenis pekerjaan baru sih ya. Yang dulu tuh nggak ada gitu ya Pak ya. Kayak misalnya nih konten kreator kan, siapa yang kebayang ya? Sekarang ada pekerjaan konten kreator gitu ya Pak ya, atau chef gitu. Zaman dulu mah chef mah jadi ibu rumah tangga aja gitu ya. Sekarang ternyata tuh menghasilkan gitu ya Pak ya. Ya dunianya kan berubah ya. Dan mungkin sekarang kita juga muncul istilah-istilah baru yang mungkin 5 tahun lalu aja ini apa ya? Nggak ada. Iya, betul. Gitu ya. Iya, jadi sekarang semua profesi itu ada gitu. Ada, benar. Dan itu benar-benar expert di bidangnya masing-masing gitu ya, Pak Erik ya. Iya. Zaman dulu kan kalau nggak pegawai negeri ya, Pegawai bank, pegawai negeri, BUMN, ya. udah. Dokter siapa dokter ya? Dokter masih Masih Tidak sih. tergantikan. Pak Erik mau nanya dong, mahal Boleh gitu. boleh. Mahal nggak sih kalau kita menempuh pendidikan atau belajar di Vernon Edu? Jadi kalau soal biaya, jadi sebenarnya Vernon Edu ini karena memang fokusnya supaya kita bisa bantu orang untuk berkarir ya. Bahkan di tempat kita itu Vernon Edu itu KPI-nya bukan profit. Ya kita KPI-nya itu adalah berapa orang yang kita bisa bantu tahun ini. Oke. Jadi KPI itu yang menjadi fokus di dalam kita. Jadi kalau biayanya kita range mulai 1 juta sampai yang Ke atas ya? Ya ke atas. Tapi semuanya itu secara harga kita tuh upayakan se-affordable mungkin. Karena kalau kita nggak usahakan demikian, KPI kita nggak tercapai nanti. Iya. Jadi kita juga mesti ngejar KPI. Oke, karena ada KPI charity ya. Iya, ada sosial, ada sosialnya. Luar biasa. Ya. Seru banget ya. Mungkin kita bisa masuk jalur yang beasiswa tadi, Deo. Oh, ada iya. Ya kali ya, charity tadi. Karena kita Iya, sudah iya. mengundang Pak Erik podcast gitu. Karena nanti saya juga mau ambil. Saya ada beberapa kelas yang saya juga mau ikut. Iya. Kelas public speaking ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau kata Pak Erik sendiri ya, dari sekian banyak tuh, terutama yang ada di Vernon Edu, kedepannya bentuk-bentuk yang paling pas gitu untuk diterapkan tuh yang mana Pak? Ada regular class, ada workshop, ada in-house training, public training. Itu sebetulnya yang menurut Pak Erik itu yang mana Pak? Sebetulnya kalau kita bicara yang mana tergantung dari industrinya ya. Contoh, karena ada beberapa ilmu yang sebetulnya itu kita bisa pelajari dengan short course, misalnya cuma 2-3 kali pertemuan gitu ya. Tapi ada beberapa ilmu yang memang butuh jam terbang lebih banyak. Ya, magang gitu ya Pak. Betul. Jadi contoh kalau kita bicara intermediate culinary, pada saat mereka selesai itu mereka kan bisa kerja di commercial kitchen, di hotel, di restoran gitu ya. Dan itu levelnya sudah cook ya mungkin ya istilahnya kalau di dunia kulineri. Nah itu di Vernon Edu ini prosesnya selama 6 bulan. 6 bulan ada pelajaran teorinya, prakteknya banyak, plus magang. Nah kalau ini ditempuh di pendidikan formal itu biasanya sekitar 2 tahun. Nah jadi kalau di sini hanya 6 bulan. Tapi ada juga nih pelajaran ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa diterapkan dalam waktu dipelajari dalam waktu lebih singkat, misalnya kayak public speaking dengan 5 kali pertemuan itu sudah basicnya sudah dapat nih, nanti latihan gitu ya. Nah latihan ini nanti kita juga bantu platformnya nih, misalnya nanti bicara soal latihannya di live streamer gitu, kita siapkan platform supaya bisa latihan di live streamer. Ada juga yang bahkan kelas-kelas yang mungkin cuma sehari, satu hari workshop one day gitu ya. Bisa, misalnya sekarang kan lagi ini rame nih orang jualan online gitu. Nah gimana sih caranya kita ini mengoptimalkan penjualan kita di online. Nah itu kita ada kelas misalnya kayak advertising di e-commerce misalnya seperti itu kita bisa ajarkan dalam 1 hari, 1 kali pertemuan 1 hari itu
itu sudah selesai dan bahkan itu juga termasuk latihannya juga. Oke, workshop Iya. short gitu ya. Benar. Berarti walaupun memangkas dari yang ada di dunia formal, pendidikan formal itu enggak kurikulumnya main pangkas gitu aja ya Pak ya. Iya, Tapi betul. benar-benar Tapi sudah tetap- dipikirkan ya. Betul. Kira-kira keluar tuh udah mahir lah paling Betul. tidak. Iya, paling nggak sudah punya keahlian atau keterampilan Iya. tertentu gitu Betul, ya, Pak Betul, ya. karena visi di Vernon Edu ini kan sebenarnya bukan mendistribusikan ilmu ya, tapi visinya kan membantu orang untuk berkarir. Oke. Iya. Ilmu ini didistribusikan, kalau tidak bisa berkarir, kami merasa gagal. Jadi Oke. kita baru bisa mengatakan, oh program kita berhasil nih pada saat Iya. anak didik kita ini langsung nyemplung ke dunia karir dan bisa berkembang Oke. di karir. Jadi langsung praktek gitu ya, Pak Iya. ya. Langsung praktek. Iya. Makanya kayak mungkin di formal kita menempuhnya 2 tahun tuh, kalau di Vernon tadi tuh 6 bulan tapi iya. udah praktek semua Iya, semua, gitu. betul, praktek semua. Luar Oke. biasa. Terus nanti ada sertifikat atau ijazah gitu nggak, Betul, Pak Erik? nanti ada sertifikat dari Vernon Edu, Mm-mm. dan sertifikat ini kita juga publish secara online di situs kita. Oke. Jadi sampai kapanpun ini bisa diakses, dan ini menjadi kayak digital certification ya. Jadi supaya nggak ada orang lain yang nanti, karena kan zaman sekarang ya tinggal scan ganti nama. Betul. Jadi kalau dari Vernon Edu ini salah satunya, karena tujuan nanti supaya kita bisa membantu anak didik kita ini berkarir, kita mau sertifikat kita ini otentik. Iya. Nanti dari perusahaan atau corporate yang akan hire mereka, mereka bisa validate lewat linknya di sana. Oke. Iya, ada jaminan Ada gitu jaminan, ya. nggak asal-asal cuma sertifikat terus ini gitu ya. Jadi itu kita sudah siapkan infrastrukturnya juga. Oke, berarti ini boleh buat siapa aja ya Pak Erik ya? Betul, Ada ini nggak prasyarat khusus nggak sih Pak Erik? Misalnya yang ikut harus minimal usia berapa atau lulusan apa Yang gitu? pengen Ada nggak sih bergabung gitu yang ya? pengen ikut? Harus lulusan basicnya Vernon Edu gitu. Enggak. Kayaknya kalau Mbak Tanti kayaknya harus lulus public speaking dulu. Untuk bisa masuk semuanya ya. Untuk semuanya. Ada syarat khusus nggak Pak Erik? Sebenarnya kalau syarat khusus nggak ada ya. Jadi memang justru kami ingin membuka pintu kami ini sampai ke, mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya ingin belajar gitu ya, ingin masuk di dunia ingin nyemplung ke belajar lagi gitu. Cuman misalnya kalau saya gitu sudah usia segini mau masuk S1 gitu kan agak canggung ya, Iya. teman-temannya kok masih Agak minder ya Pak ya? minder ya, kelas sendiri gitu ya. Gak apa-apa, nanti jadi ketua geng. Kalau di Vernon Edu hal seperti ini bisa tereliminate karena kita Oke. sudah bukan yang maksudnya usianya itu akan kira-kira sekian semua, ya, karena kita sistemnya per batch. Jadi, Oke, berarti rentan usia di sana biasa ya Iya. Pak? betul. Justru rentang usia ini yang kita akan leverage. Ya. Leverage-nya bagaimana? Karena nanti karena kan kita fokusnya supaya rekan-rekan teman-teman yang belajar ini bisa berkarir ya. Ya. Nah, tentunya keberagaman ini itu akan membuat alumni Vernon Edu ini punya wawasan yang lebih luas. Benar, makin kaya ya? Makin kaya, betul. Dan komunitas ini yang akan menjadi rumahnya teman-teman yang menjadi alumninya Vernon Edu. Oke, berarti Iya. sekaligus nanti alumnus ini di-maintain gitu ya, Pak Iya, Erik ya, betul, gitu ya. betul. Karena itu salah satu fasilitas yang Benar. ditawarkan Vernon Edu Bahkan ya. mungkin kalau bicara fasilitas bukan fasilitas ya, tapi itu adalah Benefit. fokus kami. Oh, Iya, justru fokus ya. Fokusnya. Jadi karena kami fokusnya adalah peserta didik ini yang bersama kami ini nantinya bisa berkarir. Nah, kita fokusnya adalah mengawal proses, nggak hanya cuman karir pertama, bahkan kedepannya nanti kita bisa kawal terus mungkin pengembangan karir. Mungkin nanti ada orang-orang yang mungkin misalnya nih belajar barista. Oh ya, kita ada kelas barista gitu. Oke, ya. ada kelas barista ya. Ini yang Oke. bikin barista dari Catat. Vernon, Pak ya. Nah, misalnya ada yang lulus barista gitu ya, terus kerja di coffee shop nih, Ya. belajar barista. Terus suatu saat saya pinginnya buka coffee shop sendiri nih. Nah, di komunitas kita itu nanti kita juga akan bantu. Misalnya, oke, butuh investor, kita akan carikan rekan-rekan investor Oke. dengan endorsan Vernon Edu, di Iya. mana lulusan kami sudah evaluasi siapa yang memang punya integritas, Iya. punya mindset yang oke, supaya nanti investor juga tidak rugi dan sama-sama bisa berjalan untuk Iya. Oke. komunitas ini. Itu yang akan menjadi
PR utama nanti di dalamnya Vernon Edu. Berarti itu kayak inkubator loh. Iya, berarti ya? kan mencetak Sistemnya. SDM-nya itu, tapi juga nanti bisnisnya Mengawal. juga diajarin, dikawal sampai benar-benar jadi gitu. Iya. Ya. Jadi kayak inkubator banget Cocok loh ya ya. dengan dunia manajemen Anda ya. Tapi sebenarnya kalau di pendidikan formal juga kan ada ya kita sistem inkubator gitu ya, di mana apa namanya student atau mahasiswa itu kan kita kawal terus sampai istilahnya sampai terbang gitu kan ya Pak ya, gitu. Nice ya. Iya. Aduh, nggak dari dulu aja Pak. Saya kuliah di Vernon deh. Iya kan? Nyebutnya bukan kuliah. Oh iya, pelatihan ya. Ngajar kali ya. Ngajar. Amin ya, amin ya. Iya Pak Erik, dari sekian banyak nih, sebenarnya kalau kita sedikit memandang ke masa depan di teman-teman Kata Kampus juga pengen tahu seberapa penting sih soft skill yang harusnya dipunya oleh tiap orang, even itu dia sudah memilih S1, S2, tapi soft skill itu seberapa penting menurut Pak Erik? Menurut saya soft skill itu paling penting ya sebetulnya ya, karena nah ini saya menganalogikan gini sih, kalau mungkin kita basket gitu ya, saya ngomong Ke basket ya Pak ya? misalnya basket aja. Mainnya basket ya, olahraganya ya, oke. Waktu masih muda lah ya. Kalau contoh kita basket gitu ya, kita bisa shooting, kita bisa 3 points, bisa layup, itu adalah hard skill. Ya. Tapi apakah kalau kita bisa shooting itu kita pasti jago bermain basketnya? Enggak. Yang membuat kita jago dalam bermain basket adalah soft skillnya. Apa itu soft skill? Satu, kita harus bisa teamwork. Yes. Mau kita Betul, jago setuju. shooting, kalau kita nggak bisa teamwork juga nggak ada artinya. Kita harus konsisten. Kita harus humble. Ya. Ya, kalau kita nggak humble, kita pasti ya akan ngerasa paling hebat, mau passing, nggak letar dia nggak masuk, saya masuk sendiri gitu ya. Terus kemudian hard work, ya, integrity, semua itu memang kelihatannya kayak dipandang sepele ya. Ini bisa syuting, bisa ini. Larinya kenceng gitu ya Pak ya. Justru kalau kita melihat pemain NBA semua pasti jago hard skill-nya. Hard skill pasti jago. Tapi yang membedakan sebuah tim bisa menang itu soft skill-nya, bukan hard skill. Oke. Buktinya apa? Nah, ini ada fenomena. Saya ini lupa ya tahun berapa ya. Liga Inggris yang menang itu tim yang baru naik dari divisi 1 ke liga utama, yang nggak ada pemain terkenalnya sama sekali. Di sana ada Liverpool, Manchester City gitu ya, Chelsea gitu. Ini justru yang menang malah tim yang nggak ada pemain bintangnya sama sekali. Tidak diunggulkan ya. Nah ini kan benar-benar buat saya tuh waktu itu saya lihat, wah ini luar biasa ya. Berarti soft skill bisa teamwork, bisa apa? Ini jauh lebih penting. Ya. Pada saat kita mau mencapai sukses. Apakah hard skill nggak penting? Hard skill tetap penting, karena kalau kita mau punya hard work apa segala, tapi kita nggak bisa shooting, kita nggak bisa larinya pelan, sama aja. Sama aja. Ini harus sama-sama dikembangkan. Harus berimbang ya Pak ya, gitu. Saya tadi sampai terharu loh ya pas Pak Erik cerita itu. Saya ngebayangin emang di satu tim itu, kalau bayangin aja ya kalau ada satu orang yang ego gitu ya, dia nggak akan bisa berkembang gitu ya kan, nggak mungkin dia giring bola dari ujung ke ujung gitu kan Pak ya, butuh kerja sama di situ ya. Dan ketika orang itu udah ngerasa paling bisa, di situ dia udah nggak malah akan bisa hancur maju lagi ya. Malah semakin hancur lagi kan ya kalau udah kayak gitu, karena udah merasa paling jago. Luar biasa. Jadi sepenting itu ya soft skill. Jadi kalau teman Bingkai mau mengembangkan soft skill apapun itu, bergabung sama Vernon Edu ya. Iya kan. Tapi seru sih kalau bicara soal teamwork gitu ya. Di manapun itu kayak rantai kan ya Pak Erik ya. Jadi kalau rantainya itu ada yang ini nggak bisa teamwork, akhirnya nggak nyambung, putus rantainya. Yang lain akhirnya jadi ketinggalan juga gitu kan. Nah itu daripada yang nggak nyambung ini ada, nggak usah ada deh kayak gitu. Betul. Oke. Ada tips atau pesan nggak Pak Erik buat teman-teman Bingkai ini yang sekarang lagi nonton, lagi dengerin gitu ya, berkaitan dengan apa yang kita obrolin nih? Ini mungkin sharing pengalaman aja ya. Ya. Jadi kebetulan saya ini orangnya itu melankolik.
Melankolik, ya kalau orang melankolik itu udah pasti perfeksionis lah gitu ya. Gitu ya Pak ya. Kalau melankolis berarti Itu perfeksionis. Udah paketnya lah. Oke. Nah, seorang perfeksionis itu punya apa ya? Punya kecenderungan itu baru mau melangkah kalau kita sudah yakin 100%. Iya. Nah, dan kita berusaha untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi sangat future oriented Iya. ya. Itu nggak salah sebetulnya, tapi ini jadi masalah pada saat kita ini karena perfeksionis ini kita nggak ngelangkah, kita nunggu sampai momennya perfect. Oke. Terus kemudian apa ya, idenya perfect, semuanya perfect baru kita jalan, itu pasti nggak akan berjalan. Dan seorang perfeksionis, mungkin nggak hanya perfeksionis saja sih, tapi mungkin in general orang itu banyak yang membuat kotaan untuk dirinya sendiri, membuat kotaan untuk dirinya sendiri. Jadi contoh saya gitu, saya seorang programmer gitu ya, kotaan yang dulu saya buat adalah saya nggak akan gagal, saya nggak akan ini karena saya orangnya programmer nih. Nggak bisa lah, saya bisanya di IT aja karena saya sukanya IT gitu ya. Nah, padahal dunia ini tuh sangat luas dan kita ini diberi apa ya, keahlian, diberi talenta untuk kita itu sebenarnya segala itu kita bisa pelajari. Nah, di luar kotak itu ya. Di luar kotak itu, dan kotak itu sebenarnya nggak ada. Kotak itu kotak bayangan yang kita ciptakan sendiri. Nah, buat teman-teman juga sama nih. Mau sekarang ini lagi belajar apa, lagi backgroundnya kuliah apa, atau pengalaman kerja apa, jangan pernah mengotak diri sendiri bahwa ya saya bisanya cuma ini, ya saya background saya ini, itu jangan pernah melakukan itu, karena dengan kita melakukan itu semua kesempatan itu kita tutup sendiri. Nah, ini makanya kenapa Vernon itu datang membukakan satu pintu gitu ya buat orang yang merasa ini kotaan saya ini kotaan saya nih gitu. Nah, kita tuh masuk bukan pintu sedikit gitu, bukan pintu satu. Ini loh ada kesempatan cuman belajar 2-3 hari misalnya, ada beberapa kok, ada yang bahkan cuma sehari. Saya belum dari kesini gitu. Nah, nanti di sana kita akan bantu pelan-pelan karena tidak ada satu orang hebat pun yang tidak menjalani proses. Instan. Betul. Jadi ingat kalau zaman dulu kan sering ya kalau udah berpikir kreatif berarti berpikir out of the box. Kalau sekarang kayaknya udah nggak berlaku Pak, karena berpikirnya harus out of no box. Out of no box ya. Nggak ada gitu. kotaknya. Karena nggak ada kotaknya. Terus kalau yang saya ambil nih ya dari Pak Erik tuh kayaknya kita nggak perlu sempurna untuk bisa sukses sih ya. Di jalan aja udah ya. Bikin kotak mungkin kurang satu sisi nggak apa-apa ya Pak ya. Sambil jalan. Oke. Karena mungkin kalau kita buat sesuatu yang sempurna sekarang, besok mungkin udah nggak sempurna karena dunia kan berubah. Jadi kalau kita nunggu yang sempurna, begitu kita nemu yang sempurna ternyata sudah tidak sempurna saat itu. Iya. Dan ini juga ya, thank you ya Pak Erik sudah bikin Vernon Edu di Malang, karena kayaknya ini baru pertama kayaknya yang ada di Malang ya kan, karena sebenarnya kalau kita ngelihat edu-edu kayak gini ya, itu tuh kebanyakan tuh masih di kota-kota besar aja ya Pak, masih di Jakarta, mungkin yang deket-deket kita mungkin Surabaya, tapi kita di Malang udah punya Vernon Edu ya. Mungkin terakhir nih kalau bicara soal generasi nih Pak yang terampil dan berwawasan, itu menurut Pak Erik generasi yang kayak gimana? Generasi yang terampil dan berwawasan. Setiap generasi itu dibentuk dari lingkungan sekitarnya. Kalau contoh kita lihat baby boomer gitu ya, generasi yang waktu itu hidupnya di zaman penjajahan gitu ya, mereka punya stereotip pekerja keras gitu ya. Terus kemudian kita melihat generasi X itu hidupnya mulai lebih enak karena baby boomernya mulai udah keluar dari generasi Y itu juga lebih enak lagi ya, terus kemudian dan seterusnya. Nah,
setiap perubahan generasi ini menimbulkan sebuah stereotip tersendiri. Jadi ada kalau mungkin generasi baby boomer terkenal pekerja keras, tekun gitu ya. Kalau zaman dulu orang buka toko itu jam 5 pagi Udah buka, sampai betul. malam, dan itu nggak ada hari libur gitu ya. Iya. Di zaman sekarang mungkin kerja keras ini sudah berbeda definisinya. Tidak banyak orang yang punya stereotip kerja keras seperti yang zaman itu. Oke. Tapi setiap generasi itu punya kelebihan masing-masing yang menonjol. Gitu. Nah, generasi yang terampil dan berwawasan, kalau terampil itu punya berhubungan dengan skill ya, mau hard skill dan soft skill. Itu adalah generasi yang memang mau belajar. Generasi yang nggak boleh puas dengan achievement hari ini. Ya. Nah, generasi yang berwawasan, nah ini yang mungkin menjadi problem utama menurut saya. Pada saat kita generasi Y atau generasi Alpha gitu, ya stereotip teman-teman saya kan gini semua. Ya saya taunya cuma lingkup ini gitu ya. Nah, padahal kalau kita mau lihat cross generation, itu kita akan dapat ilmu yang luar biasa banyak. Saya beruntung sekali, saya punya partner bisnis yang usianya itu 65 tahun ke atas, di atas 65 tahun. Berarti udah baby boomers, Pak Erik? Iya, baby boomers ya. Usianya usia orang tua saya, sudah hampir 70-an gitu ya. Dan itu partner bisnis ya? Partner bisnis, Iya. partner bisnis. Dan saya juga ada partner bisnis yang usianya masih 20-an sekian. Oke. Nah, saya bersyukur karena saya punya kesempatan ini. Dengan saya punya kesempatan ini, saya jadi tahu apa yang dipikirkan oleh baby boomers, apa yang dipikirkan oleh generation Gen Z gitu ya. Padahal kalau dengan saya tahu ini, kalau ini dikombin, itu jadi sesuatu yang powerful. Iya. Tapi sayangnya ini justru tidak banyak yang memanfaatkan. Kebanyakan menjadikan ini nyalahin ya Pak ya. Itu baby boomer ini outdated lah apa segala macam gitu ya. Yang generasi baby boomer anak sekarang ini susah nih. Nah, padahal ini kalau dikombin, itu wisdom dan semangatnya ini akan luar biasa sih. Wawasan menurut saya generasi yang terampil dan berwawasan ini harus open minded terhadap hal seperti ini. Iya, dinamis juga gitu ya. Udah ya, jangan saling nyalahin. Udah. Bener deh, pokoknya bener deh. Bener ya. Semua kalau dilihat dari sisi positifnya tuh dan mau terjun di combine itu ya jadi ya Pak ya. Jadi karena masing-masing dari kita tuh kayak punya kelebihan dan kekurangan ya Pak ya. Apalagi di lintas generasi tadi ya. Oke. Teman Bingkai kalau pengen tahu lebih dalam tentang Vernon Edu, bisa follow Instagramnya di @vernonedu ya. Di sana ada informasinya, termasuk bisa diklik aja. Alamatnya ada di Jalan Lejen Sutoyo 102, Kota Malang. Terima kasih Pak Erik. Pak Erik, thank you banget pagi hari ini. Ketemu lagi di lain kesempatan ya. Semoga kita bisa diminum Pak, sudah boleh diminum. Boleh diminum ya. Teman Bingkai, pokoknya tungguin kita terus di Kata Kampus, karena kita akan selalu menghadirkan narasumber yang akan kasih insight-insight yang oke banget buat teman Bingkai. Iya, terutama hal-hal yang berkaitan sama education ya. Bener. Oke, saya Dewi. Saya Tanti. Sampai ketemu di Kata Kampus. Kata yang bikin kita lebih mengerti. Dah.